yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Sinar Buana Wetebula, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Seminari Sinar Buana Wetebula, yang kami hormati Romo, Bapak, Ibu guru, dan pegawai, serta yang kami kasihi adik-adik SMA Seminari Sinar Buana Wetebula. Singkatnya, kita semua yang hadir di sini, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salve. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami mohon kesediaan Ibu Hima untuk memandu kita dalam doa. Kepada Ibu Hima, saya persilahkan. Ibu guru dan adik-adik sekalian, mari kita menyiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat, berkat dan penyertaan-Mu yang selalu dan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih karena atas tuntunan Roh-Mu yang suci dan kudus, pada pagi hari ini Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk memulai segala tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Pada pagi hari ini, kami keluarga besar Yayasan Pendidikan Sinar Buana akan melaksanakan sosialisasi rencana pengembangan sekolah. Sudilah Engkau hadir bersama kami, agar kami mampu memulai dan menyelesaikannya dengan baik. Doa dan harapan ini kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, acara selanjutnya sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Sinar Buana Wetebula kepada Romo Kamis. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Romo Kepala Sekolah yang kami kasihi, rekan-rekan guru, para pegawai, siswa-siswi yang terkasih, selamat pagi. Sebagai Ketua Yayasan, kami mengapresiasi apa yang dimulai oleh Romo Kepala Sekolah dan tim untuk memikirkan, merencanakan usaha-usaha pengembangan lembaga pendidikan Sinar Buana. Kita tahu tuntutan dunia pendidikan sekarang ini mau tidak mau harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Pendidikan tidak pernah statis. Pendidikan harus berkembang menyesuaikan dan kebutuhan zaman, kebutuhan perkembangan yang ada. Dan sebagai lembaga pendidikan khusus yang membina calon imam, kita juga punya kriteria-kriteria tertentu. Sebagai calon imam zaman kini, mau tidak mau kita tidak bisa tinggal hanya terkurung dalam keterbatasan biara, tapi kita harus keluar untuk memahami juga perkembangan-perkembangan dunia luar. Gereja Katolik Indonesia, Gereja Katolik dunia dipanggil untuk selalu update, baik dalam refleksi teologinya maupun dalam program-program pastoralnya. Gereja harus tampil lebih seksi, lebih menarik, sehingga menyapa banyak orang untuk bisa bergabung dengan gereja dan mengambil bagian dalam perutusan Kristus, menghadirkan kerajaan Allah di atas dunia ini. Adik-adik, siswa-siswa seminari terpanggil untuk itu. Kita tidak hanya belajar, kita juga belajar sambil mengenal kehendak Tuhan yang kita temukan dalam kebenaran-kebenaran ilmu pengetahuan. Kita mempelajari ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu eksata. Kita juga mempelajari ilmu-ilmu kebenaran iman yang bisa membantu kita
untuk mengenal kebenaran ilmu pengetahuan secara lebih komprehensif, lebih mendalam. Jadi sekali lagi sebagai yayasan kami mengapresiasi apa yang telah dimulai ini. Kiranya siapapun yang mengabdikan dirinya di lembaga ini, bersama-sama kita berpikir agar lembaga pendidikan Sinar Buana dari hari ke hari dia berkembang, minimal setara dengan seminari-seminari lain di Indonesia. Syukur-syukur kalau bisa melebihi mereka. Kita harus tampil beda, menghadirkan citra pendidikan yang bukan hanya SMA umum, tapi kita juga lembaga pendidikan yang menekankan kualitas ilmu pengetahuan, kepribadian, kerohanian, kebijaksanaan, dan juga kepekaan untuk menghadapi situasi sosial kemasyarakatan. Profesiat untuk kita semua, mari kita ikuti sosialisasi ini. Kiranya kita semua yang mengambil bagian di sini juga bersama dengan tim kepala sekolah, kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga ini. Tuhan merestui niat baik kita. Selamat pagi. Terima kasih Romo sudah menyampaikan kata sambutannya. Acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SMA Seminari Sinar Buana. Kepada Romo saya persilakan. Romo Ketua Yayasan Pendidikan Sinar Buana Wetabula, yang saya hormati seluruh warga sekolah, Bapak Ibu guru, pegawai, dan para siswa SMA Seminari Sinar Buana. Hari ini saya menyampaikan sosialisasi rencana pengembangan sekolah. Sebelum masuk pada bagian sosialisasi, pertama-tama saya ingin kita juga melihat apa sesungguhnya praktik baik sekolah yang menjadi bagian selama ini kita jalani dan kita lakukan, terutama praktik baik sekolah di Yayasan Pendidikan Sinar Buana Wetabula ini, khusus di SMA Seminari Sinar Buana. Saya memberi judul praktik baik Gerakan 5S, Jalan Pembaharuan Menuju Pengembangan Mutu Terpadu Pendidikan Berkualitas. Latar belakang: mencermati Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka dapat ditemukan bahwa tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka cara yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional membutuhkan profil kualitas kemampuan lulusan yang tertuang dalam SKL, Standar Kompetensi Lulusan, yang mana berdasarkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan menyangkut sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar proses menyatakan bahwa sikap itu dibentuk melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Atas dasar target pencapaian tujuan pendidikan nasional dan isi atau muatan kurikulum 2013 di atas, maka SMA Seminari Sinar Buana mengembangkan gerakan 5S sebagai praktek baik
yang dikembangkan sekolah menuju pencapaian tujuan pendidikan nasional. Adapun hal-hal pokok yang dikembangkan di dalam gerakan 5S. Yang pertama adalah santitas, yang kedua sanitas, yang ketiga siensia, yang keempat sapiensia, yang kelima sosietas. Santitas yang dimaksud adalah soal kerohanian, iman spiritual. Sanitas berkaitan dengan kesehatan jiwa dan raga. Siensia berkaitan dengan aspek pengetahuan dan intelektual. Sapiensia berkaitan dengan aktivitas kebijaksanaan hidup, dan sosietas berkaitan dengan aspek sosial, persaudaraan, dan lain-lain. Strategi dan langkah mengatasi masalah. Langkah strategis yang SMA Seminari Sinar Buana lakukan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui gerakan 5S adalah membuat penyetaraan isi atau muatan kurikulum 2013 dan gerakan 5S. Dan hasil setelah membuat penyetaraan ini dilanjutkan dengan penyusunan visi, misi, tujuan, nilai-nilai dasar, dan bidang strategis yang dikembangkan sekolah. Ini adalah bagian dari proses penyetaraan antara gerakan 5S dan tujuan pendidikan nasional serta kurikulum tuntutan K13. Yang pertama, berkaitan dengan santitas, kerohanian iman. Itu masuk di dalam K13, itu adalah KIKD 1, berkaitan dengan sikap spiritual. Dalam hal ini tentu yang mau dikembangkan dalam dimensi pendidikan adalah soal olah rasa. Dengan harapan hasil dari proses ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Secara singkat boleh kita katakan proses santitas yang dimaksud adalah membuat kita menjadi orang-orang yang berwajah pribumi tetapi berhati surgawi. Yang kedua, sanitas, kesehatan. Itu masuk kepada aspek keterampilan KIKD 4 dalam kurikulum 2013. Yang dimaksud adalah dimensi proses pembinaan dimensi olahraga. Keterampilan yang kita maksudkan adalah keterampilan dalam mengembangkan atau di dalam upaya memberikan kemampuan diri dalam olah kesehatan diri, kesehatan jiwa, kesehatan raga, terampil mengelola diri sehingga kita menjadi orang-orang yang sehat, sehat jiwa, sehat raga. Singkatnya, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Siensia, aspek pengetahuan. Untuk KIKD 3, olah pikir dimensi pembelajarannya. Harapan kita dari proses ini seturut tuntutan pendidikan nasional adalah menjadi orang-orang yang berilmu, cakap, kreatif, cerdas. Kita kembali kepada apa yang menjadi tujuan pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Sapiensia, kebijaksanaan. Ini masuk kepada KIKD 1 berkaitan dengan sikap spiritual, olah hati, dimensi pembelajarannya. Kita berharap dari proses ini tercipta para peserta didik output yang berakhlak mulia, mandiri, tanggung jawab, dan lain-lain. Sikapnya kita berharap untuk meraih cita-cita kita, menentukan keputusan dalam pilihan-pilihan hidup kita. Raihlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Dan yang terakhir berkaitan dengan sosietas. Penyetaraan ini berkaitan dengan
aspek sosial persaudaraan. Ini berkaitan dengan KIKD 2, sikap sosial. Ini menyangkut soal olah rasa. Diharapkan kita menjadi warga negara, warga gereja yang demokratis, yang solider, dan lain-lain. Tujuan akhir dari proses ini secara singkat dapat kita katakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu proses penyetaraan. Sedangkan dalam hal yang lain, hasil yang diperoleh, yang pertama soal visi dan misi, kita lihat sendiri ini, menjadi komunitas pendidikan calon imam tingkat menengah yang handal dan berkompeten dalam mengembangkan 5S, Santitas, Sanitas, Siensia, Sapiensia, dan Sosietas, yang tanggap terhadap kebutuhan zaman. Ini visi besar kita. Misi nampak di dalam dua hal ini, mendidik dan mendampingi para peserta didik menjadi pribadi yang berkembang secara integral dalam hal 5S, ke arah kedewasaan sesuai dengan usianya, sehingga semakin matang mengambil keputusan yang sesuai dengan panggilan hidupnya. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang mampu membentuk dan mengembangkan para peserta didik menjadi pribadi yang disiplin, jujur, dan seterusnya, dengan mengedepankan manajemen partisipatif. Tujuan, ada 8 tujuan dari seluruh proses kegiatan kita, ada di situ. Lalu nilai-nilai dasar, kedisiplinan, kejujuran, kesetiaan, bertanggung jawab, bekerja sama, berjiwa melayani, berani, kemampuan berdialog. Bidang strategis yang kita bangun ada di dalam gerakan 5S, Santitas, Sanitas, Siensia, Sapiensia, dan Sosietas. Faktor pendukung ada sekolah berbasis asrama, panduan pedoman hidup seminari, aturan hidup harian yang baku bagi seluruh peserta didik, perangkat pembelajaran yang terintegrasi dalam gerakan 5S, ada kerjasama sekolah dengan satgas dan para pihak, lokasi yang luas, sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial yang cukup memadai, hubungan sekolah dengan dinas pendidikan dan pihak swasta. Program sekolah sangat didukung oleh komite sekolah dan masyarakat. SMA Seminari Sinar Buana dipilih sebagai sekolah zonasi 2019 dan kini sedang melaksanakan sistem pembelajaran K13 sistem kredit semester SKS. Faktor penghambat, hasil identifikasi saya ada beberapa hal yang menjadi bagian penghambat kita, dan janganlah dilihat faktor penghambat ini sebagai penghalang untuk kita, tetapi ini yang memang harus kita lihat sebagai bahan evaluasi supaya kita bisa mengembangkan dan mengubahnya menjadi sebuah kebaikan. Banyak guru belum memahami sepenuhnya arah proses K13, sehingga penentuan indikator pencapaian kompetensi IPK yang dibuat oleh guru dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP belum dirumuskan secara tepat. Ini yang selalu saya tekankan dalam setiap penelitian terhadap perangkat-perangkat pembelajaran, bahwa ada kata kerja operasional dalam setiap KD yang harus diselesaikan, tetapi persoalan yang ada adalah rumusan terhadap indikator untuk pencapaian KD itu belum maksimal ditempatkan, sehingga proses yang dilakukan akhirnya terseret atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi rumusan pencapaiannya. Yang kedua, sebagian besar belum mampu menempatkan merdeka belajar, menerapkan merdeka belajar secara tepat, sehingga proses kegiatan pembelajaran masih monoton dan masih bersifat teacher center. Yang ketiga,
Inisiatif pribadi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan diri secara mandiri masih cukup lemah. Dengan identifikasi ini, berusaha untuk bagaimana kita membuat rencana pengembangan sekolah dalam rangka kita menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dan kita alami ini. Dalam permasalahan yang ada, dengan kita melihat permasalahan utama, yang fokus permasalahan itu ada di dalam apa imbasnya untuk peserta didik. Itu yang menjadi student well-being-nya, kebahagiaan peserta didiknya apa. Jadi fokus kita pada akhirnya bermuara pada pengembangan peserta didik. Inilah hasil identifikasi yang sudah saya buat. Kita ambil ini menjadi persoalan utama. Inisiatif pribadi peserta didik dalam mengembangkan kreativitas diri masih cukup lemah. Apa itu inisiatif? Inisiatif adalah kemampuan untuk memutuskan atau melakukan sesuatu tanpa harus diberitahu, karena ia mampu menentukan apa yang harus dikerjakan terhadap sesuatu di sekitarnya. Inisiatif dalam konteks ini berarti sikap proaktif terhadap hal-hal di sekitar kita. Inisiatif memanfaatkan waktu luang, dorongan atau motivasi berprestasi, merasa diri kurang dan perlu lebih tekun, disiplin dalam tugas, rajin diskusi dan kerja tim, selalu prihatin dengan keadaan dan merasa tergerak untuk berbuat sesuatu yang menguntungkan diri dan menguntungkan lembaga. Yang harus kita lakukan dalam proses membantu pembentukan inisiatif ini antara lain mengajak peserta didik untuk aktif dan giat dalam berbagai kegiatan pembelajaran, ajak peserta didik untuk melakukan sesuatu lebih dari apa yang dibutuhkan, buat sesuatu yang lebih, tidak hanya standar, lebih dari standar. Membiasakan peserta didik untuk berpikir kerja tim, ajak peserta didik untuk berbagi ide dalam berbagai diskusi, membangkitkan peserta didik untuk percaya diri, membiasakan peserta didik untuk mampu mempertimbangkan suatu tindakan dengan bijak, ajak peserta didik untuk banyak bertanya dan selalu siap untuk memberi diri. Itu yang kita harapkan dari proses pengembangan inisiatif. Pemecahan masalah, mengembangkan sistem pembelajaran aktif, yang ini yang akan kita buat di dalam workshop. Kegiatan pemecahan masalah ini saya ambil guru sebagai sampel untuk pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh siswa soal inisiatif melalui kegiatan workshop sistem pembelajaran aktif dan mengintegrasikannya di dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler itu kegiatan proses KBM yang berlangsung dengan segala item yang menjadi tuntutan pembelajaran. Lalu kokurikuler itu adalah hal yang mau dikembangkan untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, pemahaman terhadap materi yang diajarkan di kelas. Judul kegiatan rencana pengembangan sekolah adalah workshop sistem pembelajaran aktif bagi guru. Tujuan kegiatan meningkatkan inisiatif peserta didik dalam mengembangkan kreativitas diri melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Indikator keberhasilan, apa yang mau kita hasilkan dari proses tujuan yang ingin kita lakukan. Yang pertama, peserta didik disiplin mengelola waktu dalam kegiatan belajar di sekolah dan di rumah. Peserta didik aktif bertanya dan mengungkapkan pendapat dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik mampu menjadi tutor sebaya, tutor sebaya. Yang berikut, peserta didik proaktif meminta guru untuk memberikan bimbingan tambahan. Merasa diri belum paham, merasa diri masih kurang, proaktif datang ke guru, ibu saya masih kurang dalam hal ini, tolong bimbing saya. Itu adalah indikator keberhasilan. Maka yang kita harapkan tadi, inisiatif untuk mengembangkan diri itu nanti akan tercapai melalui hal-hal ini. Yang berikut, peserta didik mampu menampilkan dan mempresentasikan tugas-tugas yang diberikan.
Peserta didik disiplin mengumpulkan tugas-tugas pada waktunya. Peserta didik mampu membuat refleksi. Apa yang telah diajarkan, direfleksikan. Apa yang saya peroleh dari proses tadi? Apa jalan keluar terhadap problem yang saya alami? Jadi itu yang harus ada di dalam refleksi. Student well-being-nya kita harapkan. Kebahagiaan dari para peserta didik dari seluruh aktivitas kita ini adalah pertama aktif, yang kedua disiplin, yang ketiga kreatif, inovatif, cerdas, mandiri, terampil, tekun, percaya diri. Kita berharap dengan kebahagiaan yang dijumpai atau ditemukan di dalam diri peserta didik, itulah yang menjadi letak keberhasilan kita di dalam proses kegiatan pembelajaran kurikulum 2013 dan mewujud nyatakannya itu dalam implementasi secara langsung untuk karya-karya pendidikan di lembaga pendidikan ini. Apa yang saya dengar, saya lupa. Itu pikiran dari Confucius. Apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Apa yang saya lakukan, saya paham. Kalau hanya dengan mendengar, cenderung untuk mudah kita lupakan. Angin tiup, hilang. Tetapi kalau kita mendengar, lalu kita melihat, akan membuat kita ingat akan sesuatu itu. Tambah lagi sudah dengar, sudah lihat, dan kita lakukan sendiri, maka tentu kita paham dengan apa yang kita buat. Itulah konteks pembelajaran aktif yang kita harapkan dari proses ini. Lebih banyak lakukan, lebih banyak aktifnya, sehingga kita tidak mudah lupa, kita akan selalu ingat, dan itu menjadi kekuatan diri kita. Itu saja, salam sehat, Tuhan memberkati kita.